Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, ja'ilil laili wan nahari ayataini min ayatillahi liman arada ayyatadzakkara aw yatafakkar. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma ta'aqabal lailu wan nahar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal muttaqin wa minal muqarrabin wa min ashabi jannatin na'im. Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dengan lisan yang menunjukkan syukur, dengan hati yang tulus atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu taman-taman surga, dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menempuh jalan menuju surga. Semoga apa yang kita upayakan Allah mudahkan, Allah berkahi, dan Allah jadikan amalan kita ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak, yang kita akan memetiknya bersama ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita iringi syukur kita dengan bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, pada umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengkaji sebuah tema, yaitu adalah tenang di usia senja, bahagia sepanjang masa. Tenang di usia senja, bahagia sepanjang masa. Kita saat ini sedang berjalan bersama-sama untuk menuju suatu tempat, yaitu adalah akhirat. Di antara kita ada yang masih muda, ada yang masih 17 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50, 60, 70 wonten? Ada. Ada yang masih muda, ada yang sudah memasuki masa tua, sudah senja. Dan setiap hari dengan bertambahnya hari, bertambahnya tahun, itu menambah usia kita di dunia, dan juga semakin mengurang jatah hidup kita di dunia. Alias dengan bertambahnya waktu, kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Siapapun kita orangnya, tua muda, laki-laki perempuan,
orang yang sibuk dengan pekerjaan ataupun orang yang sedang pengangguran, kita akan bersama menghadapi yang namanya kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semuanya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, niscaya kematian akan mendapati kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat tinggi lagi kokoh. Jadi benteng yang sangat tinggi dan kokoh, tidak ada yang bisa menghalangi dari yang namanya kematian. Maka dari sini hendaknya kita senantiasa mengingat, sudah umur berapakah kita hari ini? Kemudian kita tidak hanya sekedar bertanya kira-kira berapa tahun lagi saya hidup di dunia, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, berapa jam lagi saya hidup di dunia. Napa mali yang sudah tadi nggih, usia 70, 80 atau mungkin 90. Kapan golek nggih. Itu bukan yang jadi pertanyaan inti. Namun yang jadi pertanyaan besar adalah untuk apa sisa-sisa usia kita gunakan. Kalau tadi yang pertama itu menunjukkan keputusasaan, kapan boleh mati gitu. Tapi kalau pertanyaan kedua, untuk apa sisa-sisa usia saya gunakan? Ini akan menjadikan seseorang itu senantiasa berpikir, optimis, berusaha, aktif, tidak berpangku tangan. Sehingga usia senja bukan berarti aktivitas telah selesai. Dan justru bisa jadi masa-masa yang tinggal beberapa saat ini justru akan menjadi saat-saat yang sangat menentukan untuk kehidupan kita yang selanjutnya, yaitu di akhirat. Ketika seseorang manfaatkan sisa-sisa usia senjanya untuk kebaikan, untuk ketaatan, bisa jadi inilah saat-saat terindah ketika dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usia senja adalah panggilan, adalah pengingat untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini usia senja adalah panggilan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dulu ketika muda banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dia gunakan untuk mengejar karir, mengejar dunia, mengejar pendidikan, mengejar jabatan, dan seterusnya. Namun begitu masuk fase usia senja, usia tua, seseorang sudah mulai paham bahwasanya banyak hal yang dulu ketika muda diupayakan, diusahakan, diperjuangkan, dikejar, ternyata semuanya itu tidak akan dibawa mati nggih. Dulu yang ketika sekolah ngejar S1, S2, sekarang sudah pensiun. Ya sudah, kan enggak dibawa gelarnya untuk mati nggih, kecuali di nisanya tertulis gelar. Tapi sampai akhirat enggak terbawa. Dulu ketika muda begitu semangat untuk mengumpulkan harta untuk membangun rumah dan seterusnya. Ketika sudah tua, sadar ini tidak akan dibawa. Ketika muda begitu fokus dengan karirnya, mengejar jabatan, begitu sudah pensiun, sudah jabatan itu digantikan sama orang lain. Bahkan pasangan kita.
Ketika kita muda begitu semangat nggih memperjuangkan, bapak-bapak memperjuangkan istrinya, ibu-ibu juga demikian memperjuangkan suaminya. Sekarang sudah tua, sudah enggak muda lagi. Maka semuanya itu ketika masa tua datang, terbukalah kesadaran bahwasanya semua yang tadi diusahakan tidak akan pernah ada yang abadi dan tidak ada yang pernah akan dibawa mati. Okay. Kemudian ketika seseorang sadar itu, kemudian dia pun tersadar apa yang dia upayakan dari dunia, harta, jabatan itu tidak akan dibawa meninggal. Dia tersadar bahwasanya hanya amal soleh yang akan dia bawa ke alam kubur. Teringat, tersadar. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyit thalathatun. Ada 3 perkara yang mengikuti jenazah. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Ada 3 perkara yang mengikuti jenazah, yang 2 akan pulang, yang 1 akan bersamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara yang akan mengikuti mayit, yaitu adalah ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka ketika meninggal, keluarganya, hartanya pulang, tidak ikut ke kuburan, tidak dibawa ke alam kubur. Adapun yang akan dibawa sampai alam kubur, yaitu adalah amalannya. Maka semakin dekat kita dengan kematian, semakin bertambah usia kita di dunia, hendaknya ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nggih niki bapak-bapak ibu-ibu Masya Allah tiap Ahad pagi mendekatkan diri kepada Allah nggih. Niki wajib napa sunah? Wajib. Berarti nek mboten dugi dosa nggih. Sunnah. Berarti Bapak Ibu kan menambah amalan. Setelah Bapak Ibu melaksanakan ibadah wajib, sholat fardu, puasa Ramadan, Bapak Ibu masih menambah amalan, menambah bekal dengan seperti ini. Kajian. Bahkan ketika kajian pun bukan cuma kajian saja nggih. Bertemu dengan teman-teman, salam, sapa, mendoakan. Bahkan sampai ada yang menyediakan sarapan. Berarti itu kan memang benar-benar serius. Serius untuk mencari bekal terbaik yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini sebagai pertanda semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ketika seseorang sudah memasuki masa tua, semakin banyak pikiran, nopo semakin berkurang pikirannya. Akeh pikirannya nopo berkurang. Akeh banget nih. Nek biyen ukur mikirna anak bojo, nek seniki sak putu-putune dipikir. Putune barang dipikiri jan, Masya Allah. Niku tiang sepuh sing luar biasa. Bahkan ketika mbah-mbah ini kakek nenek itu kan sayang kepada cucunya melebihi sayangnya orang tua nggih. Dipikiri temenan itu. Sak putune. Berarti banyak yang dipikir. Sudah dia mikiri kesehatan, mikiri untuk kehidupan, mikiri anak keturunan, sak cucu-cucunya juga dipikirkan. Sehingga ini kadang menjadikan seseorang itu ya
Tidak tenang hidupnya. Karena banyak pikiran sih. Nah, maka barakallahu fikum, di masa tua semakin bertambah usia sebenarnya kita harus semakin tenang. Kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya ketenangan. Dan ketenangan yang akan kita upayakan di sini bukan dengan banyaknya harta, bukan sekedar berkumpulnya keluarga, atau dengan kesehatan. Namun ketenangan yang diharapkan di sini atau yang kita upayakan di sini adalah ketenangan karena tadi kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan banyak yang mengira nggih. Dulu ketika masa muda nyontek gawe anak sing akeh. Supados napa nek wis tua gantian anake sing ngurusi. Mumpung tesi enom ngumpulna duit sing akeh. Men wis tua gari tinggal menikmati. Ketika masih muda bangun rumah yang besar, kalau sudah tua tinggal tidur nyaman istirahat. Namun kan kenyataannya tidak demikian. Harta yang kita kumpulkan, anak yang kita dilahirkan ibu-ibu atau rumah yang kita bangun belum tentu itu mendatangkan ketenangan. Orang tua dulu begitu pontang-panting bagaimana anaknya sukses nggih. Nyong anggur sing nglampungna anakku sekolah kabeh wis tenang rasane. Begitu wis rampung kabeh malah tambah bingung. Lah wong lulusan kuliah urung duwe gawean. Engkau urung duwe gawean gari mangsane bojo bingung golet bojo anake dan seterusnya. Artinya dunia itu memang tidak bisa menjamin ketenangan. Maka ketenangan yang sejati adalah ketika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan dengan jelas di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bukan dengan harta, bukan dengan anak, bukan dengan keturunan, bukan dengan rumah, bukan dengan fasilitas, bukan dengan jabatan. Walaupun terkadang adanya mereka itu kadang sedikit memberikan ketenangan, tapi kan ketenangannya bukan ketenangan yang sejati. Sifatnya nopo sesaat saja. Maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah usia kita yang tersisa ini akan menjadi tenang, hatinya menjadi tenang. Walaupun mungkin orang tersebut kondisinya anak tak punya, rumah pun masih ngontrak, makan seadanya dan seterusnya. Tapi ketika dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, hatinya tenang. Dibandingkan dengan orang yang rumahnya besar, anaknya banyak, sukses-sukses, ternyata begitu sudah tua ditinggalkan sama anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengingatkan kita semuanya agar bagaimana hati kita itu tenang, dan ditambah lagi saat ini kita kan sedang hidup di zaman yang tidak pasti ekonomi sedang hancur, harga pangan, sandang papan dan seterusnya sedang tinggi. Ini tentunya kalau kita menyikapinya dengan sikap yang tidak tenang, ini akan semakin membuat hati kita semakin kacau. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam. Jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak Adam. Tafarraq li ibadati. Nah niki kuncinya, fokuslah ibadah kepadaku. Kuncinya apa? Fokus ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan suatu perintah,
Pasti di sana ada kebaikan. Makanya setelahnya Allah berikan jaminan, ya bena Adam tafarraq li ibadati, wahai anak Adam fokuslah ibadah kepadaku. Allah berikan jaminan yang pertama, amla sadroka ginan, niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqroka, kemudian aku akan tutupi kefakiranmu, kekuranganmu. Syaratnya apa? Fokus ibadah. Fokus ibadah di sini tidak dimaknai kita harus 24 jam di masjid, 24 jam baca Quran, setiap hari puasa. Bukan itu maksudnya. Fokus ibadah artinya kita melakukan aktivitas seperti biasa, tapi kalau sudah waktunya ibadah, ibadah. Dan ketika ibadah betul-betul fokus, khusyuk, tidak dicampur adukan dengan perkara dunia. Fokus kepada ibadah. Jadi jangan dipahami kemudian ketika Allah memerintahkan kita untuk fokus ibadah artinya sudah kita nggak bekerja, nggak jualan, nggak ke pasar, nggak ke sawah, ladang, tidak. Tetap ke pasar ya ke pasar, ke kantor, jualan-jualan ya. Hanya saja tadi jangan sampai kesibukan kita dengan perkara dunia itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan beri jaminan yang pertama, amla sadroka ginan. Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Dijamin kaya sama Allah. Nek dijamin kaya sama Allah, kira-kira ini jaminannya jaminan napa nggih? Palsu napa jaminan asli? Jan asli banget. Syaratnya napa nggih? Fokus ibadah. Amla sadroka ginan, aku akan berikan kamu kekayaan. Penuhi dadamu dengan kekayaan. Dan di sini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan adalah dada, yang di mana di dalam dada itu ada hati. Yang diberikan kekayaan itu dadanya, hatinya. Walaupun bisa jadi Allah benar-benar menjadikan dia kaya secara harta, jadi sugih. Bisa jadi. Namun yang intinya di sini adalah Allah akan menjadikannya kaya hati. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan, laisal ghina bikathratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Kekayaan itu yang sebenarnya bukan kekayaan banyaknya harta, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Karena kalau hati, jiwa itu sudah merasa cukup, merasa kaya, niscaya sedikit apapun ya, walaupun dia punya sedikit, karena sudah merasa cukup, ya cukup, tenang jadinya. Tapi kalau hati ini nggak pernah merasa kaya, nggak pernah merasa cukup, sebanyak apapun harta yang dimilikinya tidak akan pernah ada cukupnya, masih kurang dan masih kurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya, jiwanya kaya. Bapak Ibu milih pundi, kaya temenan apa kaya hati? Loro-loro nih. Kaya sugih hartanya temenan, hatine juga sugih temenan itu. Ning ya angel gitu. Tapi paling tidak kita upayakan kaya hati. Wis pirang tahun pontang-panting ora kaya-kaya temenan ya. Maka kita usahakan kaya hati. Wa asudda faqroka, aku akan tutupi kefakiranmu kata Allah. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini sangat penting sekali untuk senantiasa direnungi di zaman-zaman kita sekarang. Allah cukupkan rezekinya. Kalau Allah sudah cukupkan rezekinya, maka niscaya kebutuhan yang akan kita butuhkan itu insya Allah sudah cukup. Maka hati menjadi apa? Tenang. Kenapa? Allah sudah jadikan hati kita kaya, kemudian Allah jamin rezekinya. Niku. Apa yang terjadi ketika seseorang tidak fokus ibadah? Wa illa taf'al, kalau seandainya kalian gak fokus ibadah kepada Allah, Allah berikan dua ancaman. Kalau tadi dua jaminan, sekarang diberikan dua ancaman. Yang pertama, malaktu yadaika syuglan. Yang pertama, dibuat sibuk, dibuat galau, tidak tenang.
Malak tu yadaika syuglan. Jadi orang itu nanti kalau nggak fokus ibadah sibuk. Ya, sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Tidak ada selesainya. Ada masalah terus. Datang masalah satu, belum selesai, datang masalah dua. Datang masalah dua, belum selesai, datang masalah tiga. Banyak masalah. Kenapa? Dia tidak fokus ibadah kepada Allah. Jadi hidupnya masalah terus. Akhirnya nopo? Enggak tenang hidupnya. Anaknya masalah, bojone masalah, putune masalah. Kok hari warisannya dipermasalahkan dan seterusnya. Jadi hidupnya itu enggak tenang. Lantaran apa? Tidak fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua, walam asudda faqroka. Aku tidak akan penuhi, tidak akan cukupi kefakiranmu. Merasa fakir terus, merasa kurang terus. Walaupun dia adalah orang paling kaya di desanya, di tempatnya, tapi ternyata dia seperti orang yang paling miskin. Gak pernah merasa cukup, sibuk setiap hari ngejar dunia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kunci ketenangan, kunci keberkahan, kunci kecukupan, yaitu adalah dengan fokus ibadah. Fokus ibadah berarti nek wayahe salat serius salate. Wayahe dongane sing serius. Wayahe puasa puasane juga yang bagus. Jadi fokus menunaikan hak Allah dalam ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini tentunya kalau dalam ibadah itu ya harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua harus mengikuti syariat. Itu fokus ibadah. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum, dengan inilah insya Allah usia senja kita akan tenang. Karena ketenangan tadi bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kunci bahagia, kunci ketenangan di usia senja adalah dengan berzikir kepada Allah, fokus ibadah kepada Allah, sehingga nanti hatinya akan qanaah, merasa cukup. Merasa cukup saja sudah. Kalau sudah usianya senja kok masih kurang baik, itu repot. Jadi bapak-bapak merasa cukup dengan istri yang sekarang ya. Sudah sepuh seperti ini masih kurang baik, repot tadi nih. Ribut nanti sama istrinya. Ibu-ibu mungkin bapak-bapaknya sudah mulai lemah ya, sudah mulai gantengnya berkurang ya. Ya, dicukupkan gitu. Ya, dicukupkan saja. Insya Allah jadi sama-sama nopo, sama-sama mengerti, sama-sama menghargai, sama-sama memahami, sudah. Insya Allah tenang. Nabi SAW mengabarkan bagaimana seseorang itu dengan qanaah akan mendapatkan kebahagiaan. Kata Nabi SAW, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam kemudian diberi rizki yang cukup dan Allah menjadikannya qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya suatu perkara yang perlu kita minta kepada Allah adalah, ya Allah jadikanlah kami atau jadikanlah hati-hati kami termasuk ke dalam hati-hati yang qanaah. Ini yang perlu kita minta kepada Allah. Karena dengan hati yang qanaah ini hidup kita akan semakin tenang, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hati yang qanaah akan menjaga kita dari yang namanya sikap gila dunia. Gila dunia atau khawatir kehilangan dunia. Karena sudah merasa cukup. Di usia senja tentunya tadi disampaikan banyak sekali kegelisahan yang datang. Takut kehilangan rumah, takut kehilangan anak, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan kesehatan. Naik jabatan memang sudah dipensiunkan.
Jadi kekhawatiran itu mungkin bapak-bapak, mbah-mbah, ibu-ibu ya, sudah merasakan itu ya. Kalau kami masih muda mungkin belum merasakan. Tapi memang inilah kehidupan. Makanya itu kekhawatiran akan muncul. Ya. Kehilangan ini, kehilangan itu akan muncul. Maka kembali lagi kita ketika menyadari bahwasanya semuanya itu akan kita memang tinggalkan, maka kehilangannya itu ya sudah, namanya juga nanti akan kita tinggalkan, nggak akan kita bawa. Akhirnya nopo? Belajar untuk merelakan, ya, mengikhlaskan, merelakan itu. Dan merelakan, mengikhlaskan itu amalan hati. Ketika hati tadi sudah kembali qanaah, hati sudah menjadi tenang, itu akan mudah sekali, nggih. Akan mudah sekali untuk dilakukan. Jadi tidak ada kekhawatiran sedikit pun ya ketika hartanya hilang, ketika kesehatannya berkurang, ya, tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Kemudian di antara kegelisahan di masa usia senja, di antara kegelisahannya nggih, terkadang seseorang itu menyesali masa lalunya. Tapi dengan penyesalan yang terlalu berlebihan. Sehingga penyesalan ini kemudian justru semakin menjadikannya lemah, justru semakin menjadikannya terjatuh ke dalam putus asa. Dan ini bisa jadi salah satu tipu daya setan. Setan datang kepada seseorang ketika melihat dia lemah, dia melihat merasa bersalah, kemudian membisikinya. Ini kadang terjadi, aku nome wis terlanjur. Ketika saya muda sudah melakukan ini dan itu, sudah bejat, sudah rusak. Sekarang saya sudah tua, nggak bisa apa-apa, sudah. Akhirnya apa? Putus asa. Maka di saat-saat seperti ini hendaknya seseorang ini memang dibutuhkan sekali ketenangan hati, sehingga dengan ketenangan hati kemudian bisa berhusnudun kepada Allah. Bisa optimis, memanfaatkan sisa-sisa waktunya dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku sekalian yang melampaui batas. Jadi Allah masih memanggil hamba-hambanya yang melampaui batas dengan panggilan apa? Ibadi. Allah masih menganggap hamba yang berbuat maksiat itu sebagai hambanya. Walaupun kemaksiatannya itu sangat berat, walaupun kemaksiatannya dilakukan sepanjang hayat, Allah masih memanggil orang tersebut dengan hambaku. Masih dianggap sebagai hamba Allah. Wahai hamba-hambaku yang mereka itu melampaui batas, berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, berbuat kejelekan dan keburukan, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, seluas apapun kemaksiatan yang dilakukan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kata Allah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya, niki pakai kalimat penegasan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengampuni dosa semuanya. Semuanya. Dosa nopo niku nopo mawon. Sebesar apapun. Seberapa lama? Selama-lamanya. Selama dia itu tidak berputus asa dari rahmat Allah, kemudian bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ampuni dosa-dosanya. Jadi ketika usia senja kemudian sudah mendatangi kita, kemudian kita merasa bersalah dengan masa muda kita, penyesalan kemudian mulai berdatangan, hendaknya kita imbangi dengan rasa yakin, rasa penuh harap kepada Allah, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan catatan kita
memperbaiki sisa-sisa usia yang ada. Para ulama mengatakan, ketika seseorang sudah merasa menyesal, bersalah seperti ini, maka para ulama mengatakan, perbaikilah sisa-sisa usiamu yang ada, niscaya Allah akan memperbaiki usia-usiamu yang telah lalu. Aslih ma baqa yuslihu kallahu ma madha. Perbaikilah sisa-sisa usiamu yang ada, niscaya Allah akan memperbaiki usia-usiamu yang telah lalu. Artinya berarti usia senja ini akan menjadi penentu tentang usia-usia kita yang telah berlalu. Ketika kita mampu memperbaiki usia senja ini, memaksimalkan usia senja ini, insya Allah masa muda yang mungkin penuh dengan kelalaian, kesalahan, itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan. Jadi harapan, ampun putus asa. Kemudian agar supaya tenang di usia senja, ini diantara resep-resepnya, Nabi SAW itu senantiasa menjadikan sholat sebagai tempat ketenangan. Makanya Nabi SAW ketika bersabda, ketika memerintahkan sahabat Bilal muadzin Rasulullah SAW untuk iqamah, maka Rasulullah membuat kalimat, menggunakan kalimat yang bukan sederhana Bapak Ibu sekalian. Nek imam biasanya nyuruh muadzin kan, muadzin qomat nggih. Sinten muadzine opak anu qomat. Qomat gitu kan bahasane. Tapi Rasulullah SAW ketika memerintahkan Bilal untuk iqamah tidak menggunakan kata hei Bilal qomat. Nopo? Yang digunakan adalah ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, tegakkanlah salat dan jadikan kami beristirahat dengannya. Tenangkan kami dengan salat. Jadi Rasulullah niku menjadikan salat sebagai apa? Sarana untuk ketenangan. Jadi salat itu bukan beban nopo malih seniki Bapak Ibu yang sudah berada di usia sepuh. Mau wudu saja sudah angel susah. Wudune angel bare wudu salat ngadeke wis gemeteran sudah gemeteran. Arep ngadeg suwe ora kuat napa melih golek sujud, golek ruku srepete pada kambuh gitu kan. Nah, kalau sholat dijadikan beban, ya jadi benar-benar beban Arep sholat srepete kambuh terus gitu. Napa mali ada yang terkena air itu langsung apa? Tulangnya itu sakit. Nah. Jika sholat itu dijadikan beban ya demikian berat jadinya. Namun ketika kita sudah bisa mengkondisikan hati kita, kita jadikan sholat sebagai tempat istirahat, kita jadikan sholat sebagai kebutuhan, kita jadikan sholat sebagai ketenangan, insya Allah setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat itu akan semakin mendatangkan ketenangan. Ketika wudhu saja sudah atine adem, berjalan ke masjid semakin adem, sampai masjid Allahu Akbar semakin adem. Kadang saking tenangnya malah ngantuk, saking tenangnya, saking tenangnya. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian ini sebagaimana sekarang bersemangat ke masjid, meninggalkan rumah, maka jadikanlah masjid sebagai rumah yang kedua. Napa mali masjid ASEAN adem gitu kan, nang omah panasan mari masjid bae gitu kan. Tenang rasanya. Datangnya lebih awal. Niki dimanapun saya saksikan, dimanapun itu. Benar apa mboten monggo Bapak Ibu buktikan. Pasti yang datang awal ke masjid mbah-mbah, kaki-kaki nini-nini, bapak-bapak wis tua. Nggih napa mboten? Sing enom kerian itu. Engko bae gampang.
Anggapane enom ge maring masjid cepetan mlakune mlayu tekan gitu kan. Nek kaki-kaki kan duluk gitu ya, dolok-dolokan ya. Khawatir carry gitu kan. Nek sing enom ora khawatir carry, ngongkoan gitu ya. Anu komat be isi nang omah gitu kan. Tapi nek sudah mbah-mbah ora tidak seperti itu nggih. Pokoknya jangan sampai telat. Jangan sampai telat qobliyahnya. Jangan sampai telat ketinggalan takbiratul imam yang pertama itu. Ini menunjukkan apa? Semangat nggih. Kaki-kaki ini di dalam mengejar akhirat. Sing enom-enom nggih sing kelalen. Barakallahu fikum. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa untuk sering beristighfar. Karena istighfar niku kan memohon ampun nggih. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa. Yang mana dosa itu akan senantiasa menjadikan hati kita terasa sesak, terasa sempit. Pikiran kita tidak tenang, hati kita tidak tenang. Rasanya pokoknya hidupnya enggak karuan. Maka tenangkanlah hati kita dengan memperbanyak istighfar. Dengan istighfar dosa-dosa kita akan semakin gugur. Sehingga dengan itu hatinya akan semakin jernih, semakin bersih. Jika hati sudah jernih, bersih, maka insya Allah hati akan mudah menjadi tenang. Okay. Perbanyak istighfar. Dan insya Allah istighfar niki kan bapak-bapak ibu sekalian yang sudah sepuh apalagi mudah melakukan nggih. Karon jagong astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai apunten gigine wis ompong bet tetap saged istighfar. Istighfar itu kan enggak harus giginya penuh nggih. Sak ompongnya bisa ini. Astagfirullah, astagfirullah bisa. Sambil jagong, sambil istirahat, sambil masak, sambil ngomong putu gitu kan. Mudah sekali. Dan jangan kita meremehkan yang namanya istighfar, karena kita tidak tahu istighfar mana yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan amaliyah istighfar itu kan enggak butuh 1 detik nggih. Astagfirullah itu bahkan 1 detik kita bisa mengucapkan 2 kali atau 3 kali istighfar. Artinya ini mudah sekali. Amaliyah yang tidak perlu tenaga yang banyak. Tidak perlu biaya yang banyak. Cukup modal mau. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati di dalam buku catatan amalannya istighfar yang sangat banyak. Itu beruntung sekali. Beruntung sekali. Kemudian di usia senja juga agar supaya tenang adalah dengan memanfaatkan masa usia senja dengan menuntut ilmu. Sebagaimana yang Bapak Ibu sekarang lakukan. Walaupun datangnya Bapak Ibu sekalian, semangatnya Bapak Ibu sekalian untuk menuntut ilmu, kadang tidak dibarengi, tidak diseimbangi dengan apa? Kondisi fisik. Maksudnya kepripun? Bapak Ibu kan semangat banget ngaji sudah semangat. Sudah sampai masjid, dengarkan dengan baik-baik, dengan sesama, anteng sekali khusyuk mendengarkannya. Begitu pulang sampai rumah, kelalen kabeh, lupa. Ketika mau mengamalkannya terhalang usia, terhalang kondisi gitu kan. Maka ini jangan kemudian menjadikan berputus asa juga. Tetap hadir majelis ilmu, hadir karena kebaikannya itu sangat banyak. Didoakan kebaikan oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat itu kan. Itu sebenarnya sudah cukup sekali. Walaupun misalkan ngajine Bapak Ibu sekalian ke masjid pulang kelalen gitu ya. Tapi kan keberkahannya didapat. Kebaikannya didapat. Artinya walaupun Bapak Ibu sekalian pulang enggak bawa apa-apa, tapi pulang membawa rahmat, membawa berkah. Pak Bu, mau ngaji nopo? Apa ya? Biasa ini. Ya kayak gitu. Anu kayak kepripun? Ya kayak kain. Anu kelalen maksudnya gitu kan. Tapi kan pulang membawa berkah, membawa rahmat itu.
Syukur-syukur pulang membawa ilmunya gitu kan, bawa catatan, bawa disampaikan, diingat, dibaca, diamalkan, itu lebih-lebih lagi. Maka mumpung masih ada masa usia yang tersisa nggih, napa malih kaden niki wis jagongan ngaji, adem kepenak, ana medangan gitu kan. Ketemu karo kanca rasane bunga gitu kan. Itu kan semakin membuat hati bahagia nggih. Napa malih nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat orang-orang yang bersahabat di dalam keimanan seperti ini insya Allah akan saling memberikan manfaat. Akan memberikan syafaat. Yang mulane like di dalam sebuah ungkapan itu kan wong kang soleh kumpulono dia. Berkumpullah bersama orang-orang soleh. Ini Masya Allah tenang atine nggih. Khusus bagi saya sendiri nih. Yang saya rasakan nek kajian kok isine bapak-bapak ibu-ibu nini kaki-kaki rasanya adem gitu kan. Kalingane nopo? Kalingane mati gitu kan. Tapi nek di hadapannya para pemuda itu beda lagi rasanya, semangat gitu. Nek seperti ini rasanya adem gitu kan. Seperti itu. Maka manfaatkan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Karena ini bisa jadi wasilah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempersingkat perjalanan kita menuju surga. Nggih. Arep pripun maning? Salate ya ora kuat, puasane ya nu apa maning gitu kan. Sedekah ya nu duwite nu pas-pasan misalkan. Hadir majelis ilmu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap perkara agama. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nggih. Kepengen nggih? Perjalanan kita ke surga dimudahkan nggih, hadir majelis ilmu. Nggih. Berarti kita sudah ada upaya, ada usaha. Kemudian ketika masa usia senja sudah mendatangi kita mulai selektif di dalam melakukan amalan. Ada amalan-amalan yang kita harapkan pahalanya terus mengalir, yaitu adalah dengan melakukan amal jariyah. Amal jariyah. Dengan apa? Sedekah buat bangun masjid, bangun pondok. Terus napa malih? Wakaf Quran, bangun TPQ, sekolah dan seterusnya. Walaupun yang mungkin yang kita sedekahkan tidak seberapa, karena yang dilihat di sini bukan pada nominalnya, tapi pada niatnya. Jadi ampun merasa napa? Merasa cilik ati, lah aku duit kursi sidik, arep sedekah izin gitu, jangan. Bisa jadi yang kita sedekahkan untuk bangun masjid, sedekah, wakaf dan seterusnya, itulah menjadi pahala yang senantiasa mengalir sampai pun kita sudah berada di akhirat atau di alam kubur. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan sebuah pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan baik amalannya. Itu sebaik-baik manusia. Nah, berarti kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki amalan. Ini kiranya yang bisa disampaikan Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan jika ada salahnya mohon dimaafkan. Nas'alullah ta'ala taufiq wassadad wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.